ini kita kan akan memanen serai. Serai ini baru usianya kurang lebih 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan. Ini salah satu jenis komoditi yang coba diperkenalkan untuk masyarakat. Dan hari ini karena usianya sudah 6 bulan, karena kalau lebih dari 6 bulan pasti ada daun-daun yang sudah menguning dan mungkin sudah tidak produktif lagi untuk nanti disuling. Tapi hari ini kita coba untuk memanen serai yang sudah ditanam 6 bulan yang lalu. Dan cara memanennya itu akan diperankan atau dilakukan oleh bapak kita ini selaku petani serai yang nanti kemudian memperkenalkan kepada kita cara memanen yang benar. Ya, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebelum saya memanen Pak, serai ini kami jelaskan bahwa ada 3 jenis Pak ya. Yang pertama ada jenis Mahapengiri, yang kedua Aster, yang ketiga itu Lena Batu. Sesuai dengan apa yang pernah kami dengar Pak, bahwa 3 varietas ini yang terbaik adalah Mahapengiri. Seperti yang kita mau panen ini Pak. Jadi tadi bahwa Pak menyatakan bahwa serai ini usianya 6 bulan. Memang untuk apa kadar minyak atsiri Pak, kadar dan minyak serai ini yang lebih baik adalah usia 6 bulan ke atas. Ya, 6 bulan ke atas. Jadi karena ini sudah usianya 6 bulan, ini sudah waktunya kita panen. Jadi rendemennya sudah cukup memenuhi syarat ya. Jadi kalau kurang dari itu memang kadar rendemennya rendah. Itu. Jadi cara panen Pak, cara panen juga kita harus mengikuti sesuai dengan aturan yang sudah ada. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti Pak. Jadi cara panen itu Pak, ini yang kita arit tidak boleh kena sampai di batang. Hanya ujung batangnya saja Pak. Dari ujung seperti ini Pak. Ini panen yang baik seperti ini. Karena kadar minyak itu adalah tersimpan di bagian daun. Memang di bagian batangnya juga ada tapi sedikit. Gitu ya. Jadi yang paling banyak adalah di bagian daun. Mungkin itu yang perlu nanti kita mengajak kepada seluruh masyarakat apabila mengembangkan budidaya tanaman serai, khususnya minyak serai Mahapengiri ini, cara panennya seperti ini Pak. Kita ambil daunnya, karena memang kadar daun ini yang mengandung minyak yang lebih tinggi. Kemudian pada saat panen Pak, kita juga harus melihat waktu ya, mungkin ada musim hujan dan musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau memang kadar minyaknya lebih tinggi daripada musim hujan. Terus kemudian apabila hujan pun bisa panen Pak. Bukan hanya musim kemarau saja panen, tapi hujan pun bisa panen. Akan tetapi pada saat musim hujan kita harus kering anginkan dulu supaya kadar airnya itu berkurang. Jadi supaya kita mengharapkan hasil yang optimal Pak ya, kadar minyaknya. Mungkin itu yang harus kita lakukan cara-cara untuk memanen serai wangi atau serai merah ini. Terus mungkin sedikit Bapak sampaikan cara perawatannya bagaimana? Sulitkah, gampangkah, atau seperti apa? Tolong disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Untuk tanaman serai, tanaman serai ini sama seperti tanaman liar sebenarnya Pak. Paling mudah tanamnya. Tanaman rumput katakanlah seperti itu. Jadi kita mengolah lahan 1 kali, kita nanam 1 kali, panen tuh 5-10 tahun kita baru mungkin permajaan lagi. Akan tetapi kalau kita mau misalnya panen 5 tahun katakanlah, supaya nanti di tahun berikutnya lebih bagus ya kita remajakan tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengharapkan jangka yang waktu yang lebih panjang, kita rawat, mungkin dibantu dengan pupuk supaya pertumbuhannya lebih baik. Kalau untuk perawatan sebenarnya ini gampang Pak. Karena masa kritisnya tanaman serai ini umur 1-2 bulan. Jadi itu perlu kita perhatikan. Pada saat itu kan ada tumbuh rumput Pak. Rumput sudah semprot 1 kali aja Pak. Kita semprot 1 kali. Apabila ini sudah naik, itu rumput sudah nggak akan naik Pak. Sudah nggak akan tumbuh lagi di bawahnya. Seperti ini kan nggak ada rumput Pak ini. Mati rumput kalah. Perawatannya paling gampang Pak. Tidak perlu pupuk, tidak perlu obat katakanlah seperti itu. Jadi sangat mudah dan hasilnya pasti Pak. Hasilnya pasti. Tidak seperti menanam padi, risikonya tinggi. Ini ada risiko misalnya kebakaran. Jadi kita harus menjaga sekitar itu Pak, supaya tidak terbakar.
Tapi untuk risiko hama dan penyakit kecil sekali kemudian. Dan pasti ini menghasilkan lebih baik daripada komoditi-komoditi yang lain lah, seperti itu. Karena kenapa saya katakan seperti itu, Pak? Tanaman serai ini biayanya rendah, perawatannya gampang, hasilnya pasti. Orang bilang ini tidak ada matinya. Jadi sepanjang kita menanam ini, panen 6 bulan pertama, perdana pertama, Pak, kemudian berikutnya 3 bulan panen. 3 bulan panen. Kalau kita punya 3 hektar, Pak, punya alat suling yang kapasitasnya 500 kilo, itu panen terus, Pak. Tidak putus, tiap hari panen terus. Jadi katakanlah kita bisa mendatangkan uang setiap hari. Kalau misalnya petani yang menanam menjual daun, tiap hari panen, tiap hari terima uang. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin itu yang kami bisa jelaskan, Pak, tentang apa, tentang komunitas serai ini, bagaimana merawatnya, bagaimana panennya, dan bagaimana hasilnya. Itu yang kami bisa jelaskan. Jadi ini kan apa ya, Merauke ini kan lahannya luas. Di mana-mana kita lihat tanah kosongnya banyak. Jadi sebenarnya serai wangi ini kan ya di mana saja bisa tumbuh, termasuk di pekarangan. Jadi bagi saudara-saudara, ya mungkin saudara-saudara yang ada di kampung-kampung, terutama mungkin kampung-kampung lokal, ini juga bisa ditanam. Betul sekali, Pak. Karena mereka kan punya pekarangan yang luas. Betul. Ya kalau bisa ya tanam tanaman yang mungkin seperti serai ini, perawatannya mudah. Terus jangka panjang kita tidak perlu setiap hari membersihkan ini dan itu. Ya tadi seperti penjelasan Bapak tadi. Bahwa sekali kita bersihkan, selanjutnya lihat saja rumput di sekitar serai itu mati. Ya tidak perlu perawatan yang terlalu rumit-rumit. Sebenarnya ini komunitas yang mudah, hasilnya pun tadi dikatakan pasti. Sehingga inilah salah satu jenis komoditi yang coba ditawarkan kepada calon petani. Ya baik petani saudara-saudara kita senusantara maupun masyarakat lokal. Karena kita harus hidup dari waktu ke waktu ini harus mencari apa yang bisa kita dapatkan dari kemurahan Tuhan, tetapi juga ada komoditi-komoditi yang bisa kita budidaya seperti serai. Jadi ya kita berharap ini dalam rangka memperkenalkan juga, tetapi ya mari coba kita mencoba untuk menanam serai. Kalau perlu ini ditekuni sehingga ada penghasilan. Ya itu tadi sudah dikatakan. Penghasilannya tidak hanya sekali, 2 kali, ini jangka panjang. Bisa 5 tahun, 10 tahun, terus nanti ada peremajaan lagi. Terus tadi juga mungkin ada perlu sedikit penjelasan. Unsur hara yang ada di sekitar tanaman ini bagaimana? Tetap terjaga, tak? Kalau mengenai masalah unsur hara, Pak, karena memang tanaman serai juga ini tidak berpengaruh terhadap tanah, Pak, artinya tidak merusak tekstur tanah. Justru nanti setelah dipanen, Pak, karena ini akarnya banyak akarnya banyak, kayak alang-alang kayak alang-alang. Jadi begitu dipanen nanti kemudian pada saat umur 5-10 tahun misalnya kita mau remajakan, akar kan sudah membusuk, Pak. Secara tidak langsung akarnya sebagai humus sudah jadi humus. Siap. Seperti itu. Jadi tidak merusak tekstur tanah, tapi akan justru menyuburkan tanah. Seperti itu. Jadi ini memang harus diketahui masyarakat, jangan ragu-ragu. Karena sebenarnya kerugiannya sedikit saja, atau bahkan tidak ada kerugian. Yang kita bisa dapat itu ada nilai tambahnya luar biasa. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu komoditi yang kemudian menjadi pilihan masyarakat seperti itu. Ya memang kalau kita bicara masalah tanaman, Pak, ini serai ini kan baru dikenal di Merauke, Pak, baru dikenal bahwa serai ini sangat bermanfaat. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah andalan, Merauke adalah padi, Pak, ini sebagai tanaman alternatif. Akan tetapi apabila nanti ada pembanding tanaman serai dengan tanaman padi, katakanlah misalnya ini lebih menguntungkan, kita tidak mendorong masyarakat luas untuk harus mengembangkan serai, akan tetapi mereka nanti akan melihat sendiri hasil yang dirasakan gitu, hasil yang dinikmati. Apabila serai mungkin lebih menguntungkan, petani akan secara tidak langsung dengan sendirinya mereka akan mengembangkan ke sana. Nah itu yang tadi kita bilang salah satu alternatif. Alternatif. Padi tetap kita tanam sebagai untuk ketahanan pangan kita, sumber pangan kita. Tetapi ini ada alternatif komoditi yang bisa kita kembangkan
untuk memberikan nilai ekonomis yang lebih baik. Ya, apalagi Merauke ini Pak, Merauke ini kan tanahnya luas biasa sekali, ya. Lahan-lahan yang tidur bukan sedikit Pak. Ya. Bagaimana cara kita mengelola, memanfaatkan lahan-lahan tidur? Ya. Apalagi memang ini hasilnya ya meyakinkan, ya pasti hasilnya. Betul. Pasti Pak. Kalau dibandingkan dengan komoditi yang lain, ya kita bukan merendahkan yang lain, akan tetapi ini sudah kita bisa analisa bahwa hasil yang kita peroleh selama 1 tahun itu ya nggak jauh berbeda, bahkan bisa mengungguli komoditas andalan. Siap. Seperti itu. Mungkin itu yang kami bisa jelaskan, Pak. Ya, baik. Saat ini saya akan memanen serai. Nah, ini tadi yang sudah dikasih contoh. Nah, contohnya seperti ini. Jadi hanya kita ambil daunnya. Nah, ini juga nanti saya akan mengajak ini para Babin Kamtipmas ya. Siap. Para Babin Kamtipmas ini kan ditempatkan di kampung-kampung. Nah, ini mudah-mudahan para Babin Kamtipmas ini bisa menyebarkan kepada masyarakat. Ayo kita menanam serai dan ini dapat dibudidayakan di mana-mana, artinya di sekitar rumah pun bisa. Jadi mungkin tidak perlu lahan yang sangat luas. Ya. Di sekitar kita saja dulu. Kalau sekitar kita mungkin sudah tertanami padat, ya mungkin kita bisa mencari lahan yang lebih luas. Mudah-mudahan para Babin Kamtipmas dan mengajak juga Babinsa, karena di kampung ini ada Babinsa dan Babin Kamtipmas. Nah, ini yang dapat menyebarkan langsung kepada masyarakat. Ya. Demikian, terima kasih. Ya, kami ini sebagai ketua komunitas dan Pak Yosep ini sebagai wakil ketua komunitas. Untuk di Merauke ini kami yang sebagai pelopor dan kami sebagai yang memulai untuk memacu kepada masyarakat untuk menanam serai dengan tujuan supaya dengan tanaman yang paling mudah, ya. Mudah, yang tidak ada penyakitnya dan pertumbuhannya jangka pendek dan bisa menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat atau kesejahteraan untuk masyarakat. Karena ini bukan saja kita lihat untuk kita punya saudara-saudara dari pendatang, ekstrans atau Nusantara, tapi begitupun untuk kita punya saudara dari OAP, ya, orang asli Papua. Karena ini tanaman paling gampang, sekali tanam dan langsung sudah bisa menghasilkan, bisa dijual untuk bisa menghasilkan uang, begitu Pak. Nah, jadi ini yang saya kira, apalagi kita di Merauke ini kan sudah lahan-lahan yang luas, di samping itu serai ini juga dia membutuhkan matahari yang banyak. Ya. Nah, itu jadi ini memang cocok sekali kita punya Merauke ini yang disinari oleh matahari yang cukup panjang. Ini memang cocok sekali untuk serai. Jadi kami menyarankan juga kepada petani-petani atau masyarakat yang memang berminat, ya, ini saya kira komoditi yang tidak sulit dikembangkan, ya. Jadi setiap orang pun di rumah tangga pun bisa melakukan ini. Dan kami juga nanti akan dari komunitas ini bisa mengawal untuk masyarakat atau petani yang berminat. Kita akan mengawal mulai dari tanamannya, budidayanya, sampai panennya, terus sampai penyulingannya, sampai pasarnya. Jadi kita siap juga menerima hasil, nanti pasar minyaknya kita yang akan menampung. Dan kita akan teruskan untuk ke industrinya. Jadi tidak usah kita khawatir. Yang selama ini kami lihat tuh komoditi-komoditi yang lain, biasanya banyak dipacu untuk menanam, tapi biasanya itu terkendala dengan masalah pasar. Tapi kalau untuk minyak serai ini, untuk pasarnya tidak sulit. Kenapa? Karena minyak serai ini kan dia komoditi yang dalam arti dia bisa dipakai untuk beberapa produk, ya, seperti untuk pakai parfum, untuk minyak gosok untuk kesehatan, terus kosmetik, ya kan, untuk pel lantai itu jadi banyak lah kegunaannya. Justru itu kenapa pasarnya itu terbuka luas, karena produk ini produk komoditi serai ini minyaknya itu memang betul-betul banyak manfaatnya. Itu yang kenapa saya berpikir ini komoditi ini harus kita coba kita kembangkan. Nanti ke depan mungkin bisa aja ya
mungkin bukan lagi jadi komoditi yang cuma di bawah padi, ya mungkin nanti bisa-bisa jadi andalan Merauke ya, sebagai komoditi punya unggulan Merauke ya. Tapi tetap kami sarankan tetap juga masyarakat Merauke, karena selama ini kan mereka juga menanam padi ya, tetap juga ditanam. Dan kalau serai ini kan tidak perlu juga kita menanam juga di tempat-tempat yang harus khusus, pokoknya yang tempat-tempat yang ada lahan-lahan tidur yang tidak produktif itu bisa ditanam. Ya seperti ini contohnya saja. Ini kan cuma di pinggir jalan saja, ya. Dia cuma 2 meter saja, ini kan sudah bisa ditanam serai. Jadi tidak perlu kita lahan yang luas sekali. Ya kalau punya pekarangan-pekarangan ya di depan, di belakang rumah, ini sudah bisa dilakukan. Begitu. Itu mungkin sekilas dari kami yang kami bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ya bisa menekuni komoditi serai wangi menjadi minyak, dan bisa menjadi Merauke jadi wangi, mewangikan Merauke. Begitu. Jadi nanti akhirnya minyaknya akan masuk ke sini, minyaknya tinggal di bawah, terus kemudian airnya masuk ke sini. Jadi nanti minyak akan ditampung di sini. Pak ini untuk 1 kali suling bisa dapat berapa banyak, Pak? 1 kali suling ini kan kapasitasnya kan 100. Iya. Kapasitas 100 ini 100 kilo ya? Ya 100 kilo. Bahan baku nanti hasil minyaknya itu kurang lebih 1 liter. Oh 1 liter dari per 100 kilo daun serai. Oke, itu dibutuhkan waktu 6 jam untuk dapat 1 liter minyak serai. 5 jam. Oh 5 jam. Ya, 4 sampai 5. Iya. Setelah itu nanti diproses apa lagi minyaknya? Kalau minyaknya, jadi minyaknya ini setelah keluar ini kan di bawah air. Iya. Di bawah air minyak di atas. Jadi nanti kita tinggal ngambilin pisahkan antara air dengan minyak. Di atas ini Pak, ini minyak, yang di bawah itu air. Oke, Pak. Ini yang nanti kemudian minyaknya ini yang nanti dipasarkan ya, Pak? Ya, ini yang dipasarkan. Nah, kalau airnya ini, limbahnya ini kan yang namanya hidrosol, Pak. Ini juga masih bermanfaat, Pak. Air ini, air, Pak. Ya, airnya masih bermanfaat, bisa untuk untuk obat-obat nabati ya, untuk hama ya, untuk hama, terus kemudian bisa untuk mengusir nyamuk, kemudian bisa untuk lalat-lalat buah, itu perangkap. Jadi selain minyaknya yang bermanfaat dari daun serai merah ini Pak, limbah airnya juga ternyata bermanfaat. Selain itu juga daun yang di atas ini Pak. Daun itu bisa dipakai pakan ternak, sapi, kambing, juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Oke. Berarti nanti dia sistemnya betul-betul zero limbah ya, nol limbah, tidak menggunakan limbah. Iya. Yang betul-betul jadi limbah berarti cuma asap saja nih Pak dari kayu. Cuma asap saja. Iya. Nih. Oke teman-teman, ini manfaat dari daun serai yang sekarang sedang diwacanakan ya, akan menjadi tanaman alternatif untuk para petani di Merauke. Jadi juga bisa dimanfaatkan untuk atap, Pak. Iya. Atap. Bisa juga dijadikan sebagai atap. Iya. Atap rumah. Seperti ini, Pak. Iya, sana sudah siap. Oh iya. Kita anyam seperti ini, Pak. Sudah dianyam ini, Pak. Ya, ini.
kita anyam. Anyamnya juga ada berapa model Pak. Ini yang dianyam seperti ini. Nah, ini dibagi jadi beberapa model anyaman. Ada yang dianyam ya dengan modelnya sama. Dua model Pak. Oke. Ada model seperti ini. Iya. Ini Pak ada model yang seperti ini. Iya. Cuman kalau ini terlalu tebal berat Pak. Iya. Akan tetapi kekuatannya lipat. Lebih kuat. Ya lebih kuat. Jadi atap daun limbah serai ini Pak, kalau dibandingkan dengan Daun lain. seng, Iya. dengan seng, mungkin kekuatannya ini lebih kuat Pak. Kenapa? Karena ini kan tidak berkarat. Iya. Nah, selain tidak berkarat, kemudian kalau kita pakai di dalam ruangan dia teduh. Iya. Ada hujan juga tidak berisik, rasa nyaman. Itu keuntungan-keuntungan untuk dibuat atap. Iya, dibuat atap dari daun serai ya. Daun serai, limbah daun serai. Oke. Jadi teman-teman, ini kita berada di tempat penyulingan daun serai. Tadi sudah kita lihat bagaimana proses penyulingan dari daun serai tersebut. Nah, dan sekarang ini kita berada di tempat limbahnya yang sudah dianyam oleh Bapak menjadi atap rumah. Dan minyaknya bisa bermanfaat untuk berbagai macam hal, serta airnya juga untuk mengusir hama dari tanaman. Oke, Pak. Jadi manfaat daripada minyak itu bisa sebagai kosmetik, bisa sebagai parfum, bisa sebagai obat herbal, bisa sebagai sabun, karbol, sabun cuci. Seperti Oke, itu. Pak De. Pak De, dengan namanya siapa, Pak De? Budi Sumarto, Dengan Pak De Budi Sumarto, pengusaha Serewangi. Seraiwangi ya, daun Ya, Seraiwangi. Kampung Marga Mulia, Dari Kampung Marga Mulia, Kabupaten Merauke, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Distrik Semangga. Oh, Distrik Semangga. Oke, Pak De. Terima kasih, Pak De. Ya.